Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana orang merespons ketika dunia dipenuhi ketidakpastian? Jawabannya mungkin akan mengejutkanmu. Berdasarkan data pelacakan buku, hingga Oktober tahun 2024, penjualan Alkitab di Amerika Serikat meningkat sebesar 22% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan total penjualan mencapai 13,7 juta eksemplar. Sebagai perbandingan, penjualan buku secara keseluruhan hanya meningkat sebesar 1% dalam periode yang sama. Fenomena ini bukan hanya terjadi secara lokal, tetapi juga dilaporkan oleh penerbit dan toko buku di seluruh negeri. Mengapa sekarang? Apa yang membuat banyak orang kembali membaca firman Tuhan? Para ahli percaya bahwa kekacauan dunia, ketidakpastian, dan faktor lainnya mendorong banyak orang untuk kembali kepada Tuhan. Rasa cemas ditambah dengan kerinduan akan kepastian menjadi faktor penting di balik lonjakan ini. Ketua Evangelical Christian Publishers Association, Jeff Crosby, menjelaskan, orang-orang sedang mengalami kecemasan atau mengkhawatirkan anak cucu mereka. Dia menambahkan, hal ini terkait dengan kecerdasan buatan, siklus pemilu, dan berbagai faktor lainnya. Semua ini membangkitkan kerinduan kita akan jaminan dan penghiburan. Ketidakstabilan dalam berita terkini juga meningkatkan minat terhadap Alkitab. Kekhawatiran tentang ekonomi, konflik internasional, dan ketidakpastian politik mendorong orang untuk beralih kepada Alkitab guna mencari petunjuk dan penghiburan. Dalam dunia yang dipenuhi informasi salah, gangguan teknologi, dan narasi yang saling bertentangan, teks Alkitab yang konsisten selama ribuan tahun menjadi acuan stabil bagi banyak orang. Beberapa tokoh publik yang berpengaruh secara terbuka mengungkapkan iman mereka dalam masyarakat yang semakin sekuler, membawa pengikut mereka untuk mencari kebenaran. Misalnya, mantan pembawa acara Fox News, Tucker Carlson, sering membahas imannya kepada Tuhan dalam programnya, yang kini memiliki jumlah penonton lebih banyak daripada saat dia di Fox News. Aktor dan komedian Russell Brand baru-baru ini menjadi seorang Kristen dan mengakhiri tur pertunjukannya dengan doa Bapa Kami, sambil berbagi eksplorasi pribadinya tentang Alkitab. Alkitab bahkan mendapat perhatian di podcast paling populer di dunia. Joe Rogan, dalam acaranya The Joe Rogan Experience, membacakan seluruh isi Wahyu pasal 13 kepada 18,6 juta pelanggan setianya. Dampak besar ini membuat lebih banyak orang tertarik pada Alkitab. Hal yang menggembirakan adalah banyak anak muda yang membeli Alkitab untuk pertama kalinya, terutama dalam konteks kekacauan budaya dan meningkatnya perdebatan moral. Beberapa laporan menunjukkan bahwa generasi ini sedang mencari jawaban atas masalah hidup yang rumit, dan Alkitab menjadi arah yang mereka tuju. Seorang peserta acara hiburan berbagi pengalaman membeli Alkitab untuk pertama kalinya. Dia berkata, "Ibuku pernah memberiku Alkitab, tetapi aku merasa perlu memiliki Alkitab milikku sendiri untuk memulai perjalananku. Alkitab ini melambangkan awal perjalanan bersamaku dengan Tuhan." Dia menambahkan, "Aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupku. Situasi dunia saat ini, rasa cemas yang meluas, dan keinginan menemukan makna serta penghiburan dalam Alkitab mendorongku untuk membuka buku ini. Dalam dunia yang serba cepat dan digital, mudah bagi orang untuk merasa tersesat. Kita terus-menerus menggulir layar, mencari jawaban, penghiburan, atau sekadar hiburan. Namun, banyak orang menemukan bahwa gaya hidup ini hanya membawa kehampaan, sementara jiwa mereka merindukan sesuatu yang lebih dalam. Pencarian makna ini memicu sebuah gerakan, kembali kepada kebenaran kekal. Kelompok belajar Alkitab, baik secara daring maupun tatap muka, membantu orang-orang membangun hubungan dan rasa tanggung jawab. Sebagaimana Amsal 27 ayat 17 mengatakan,
Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Firman Tuhan tidak dimaksudkan untuk dinikmati sendirian, tetapi untuk dibagikan. Dalam ketidakpastian zaman ini, kembali kepada Alkitab ibarat menemukan jalur kehidupan. Alkitab bukan hanya sekadar teks di atas kertas, tetapi sumber kebenaran, harapan, dan petunjuk. Alkitab tidak hanya sekadar buku sejarah masa lalu, ia menawarkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Filipi 4 ayat 7 berkata, "Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Damai ini terasa nyata bagi mereka yang cemas dan mencari penghiburan. Tak peduli seberapa kacau dunia ini, firman Tuhan tetap konsisten. Alkitab mengingatkan kita bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Janjinya tidak pernah berubah, dan firman-Nya kekal. Matius 24 ayat 35 berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Bahkan ketika dunia terasa tak terkendali, berpegang pada firman-Nya membawa ketenangan dan kedamaian. Apakah kamu seorang pemula dalam iman atau telah menjadi pengikut Kristus selama bertahun-tahun? Alkitab memiliki kekuatan untuk menyentuh hatimu dan memberikan hikmat serta kekuatan yang kamu butuhkan. Mazmur 119 ayat 105 menyatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Alkitab bukan hanya dokumen sejarah, melainkan pemandu menuju jalan kehidupan. Ia menyatukan kita, memperkuat kita, dan mempersiapkan kita untuk tantangan masa depan. Yesus adalah firman yang menjadi manusia, dan kebenarannya akan tetap ada selama-lamanya. Ketika ajaran Alkitab tertanam dalam hati kita, itu menjadi tempat perlindungan dan panduan kita. Semoga kita semua terus berpegang pada firman Tuhan, menemukan makna hidup, dan mengalami damai sejahtera yang hanya dapat diberikan oleh-Nya. Daya tarik Alkitab tidak hanya terletak pada isinya, tetapi juga pada kemampuannya untuk menjadi jembatan penghubung antara manusia dengan kekekalan. Dalam masa penuh ketidakpastian ini, firman Tuhan bagaikan sebuah pelita yang menerangi jalan kita. Seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 7, "Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Damai sejahtera yang melampaui pemahaman manusia ini telah memberikan harapan dan penghiburan bagi umat percaya dari generasi ke generasi. Alkitab bukan hanya sekadar buku, ia adalah pedoman hidup. Baik bagi mereka yang baru mengenal iman maupun yang telah lama menjadi pengikut Kristus, Alkitab adalah sumber hikmat, arah, dan ketenangan hati. Di tengah dunia yang penuh dengan kebingungan dan kompleksitas, Alkitab mengingatkan kita bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah. Seperti yang tertulis dalam Matius 24 ayat 35, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Ketika menghadapi berbagai tantangan hidup, Alkitab mengingatkan kita bahwa Tuhan itu kekal dan tidak berubah. Janjinya pasti digenapi, dan firman-Nya akan memimpin kita melewati setiap kesulitan. Yesaya 40 ayat 8 berkata, "Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya." Mari kita menjadikan Alkitab sebagai dasar kehidupan kita, berakar dalam kebenaran-Nya, dan menemukan damai sejahtera serta arah hidup di dalamnya. Studi terbaru menunjukkan bahwa meskipun keterlibatan generasi muda dengan Alkitab mengalami penurunan, ada tanda-tanda yang menggembirakan. Dalam survei tahun 2023, 44% dari generasi Z dewasa menunjukkan minat besar terhadap Yesus atau Alkitab, dan hampir separuh dari mereka menyatakan bahwa Alkitab telah mengubah hidup mereka. Lebih menggembirakan lagi,
Survei Status Alkitab tahun 2024 mengungkapkan bahwa 21% dari generasi Z dewasa telah meningkatkan frekuensi membaca Alkitab mereka dalam 1 tahun terakhir. Data ini menunjukkan bahwa hubungan erat dengan Tuhan memiliki dampak mendalam pada kehidupan generasi muda. Mari kita berharap dengan penuh keyakinan bahwa tren positif ini akan terus berlanjut di tahun 2025 dan seterusnya. Hari ini, mari kita membuka Alkitab, memulai dialog hati dengan Tuhan, dan menemukan kebenaran serta penghiburan kekal dalam firman-Nya. Mari kita berdoa untuk dunia dan kembali pada firman Tuhan. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang kekal, yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh harap. Kami memohon agar Engkau terus menanamkan kerinduan dalam hati kami, terutama generasi muda, untuk mencari kebenaran-Mu melalui Alkitab. Kami percaya bahwa janji-Mu tidak pernah berubah, dan firman-Mu akan selalu menjadi landasan yang kokoh bagi hidup kami. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang merasa cemas atau tersesat. Kiranya damai sejahtera-Mu, seperti yang Engkau janjikan dalam Filipi 4 ayat 7, memelihara hati dan pikiran mereka dalam Kristus Yesus. Kami juga menyerahkan generasi muda ke dalam tangan-Mu. Tolonglah mereka untuk tetap berpegang pada firman-Mu, yang memberikan hikmat, arahan, dan ketenangan dalam setiap langkah hidup mereka. Tuhan, ajarlah kami untuk menjadikan firman-Mu sebagai inti kehidupan kami. Di tengah perubahan dunia, jadikan kami umat yang setia, yang tidak hanya membaca firman-Mu tetapi juga hidup berdasarkan kebenaran-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu yang tidak pernah berakhir. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.